Assalamualaikum sahabat Monteza, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah seorang wanita yang melahirkan dalam kubur. Kejadian ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Simak cerita selengkapnya berikut ini. Sebelum itu tolong bantu like-nya dong, biar kami tambah semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang melahirkan di dalam kubur. Namun tahukah kamu ternyata kisah beranak di dalam kubur pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di mana pada saat itu ada seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia, dan setelah beberapa hari kematiannya, ia melahirkan dari dalam kuburnya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hal ini terjadi karena doa sang suami yang menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu lewatlah seseorang bersama puteranya yang digendong di atas pundaknya. Lalu Umar berkata, "Aku tidak melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lain melebihi keserupaan ayah dan anak ini." Dan apa yang dikatakan oleh Umar merupakan sebuah perumpamaan, di mana menurut orang-orang Arab terdahulu binatang yang paling serupa satu sama lain dan sulit dibedakan adalah burung gagak. Kemudian orang itu menjawab, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia." Saat mendengar hal ini Umar pun bersegera membetulkan posisi duduknya dan bertanya, "Aduhai, bagaimana hal itu bisa terjadi?" Tanyanya dengan penasaran, sebab Umar bin Khattab menyukai berita-berita yang menakjubkan atau aneh. Lalu orang itu bercerita, "Ketika itu aku ingin melakukan safar. Saat aku berjalan ke arah pintu rumah, istriku bersikeras agar aku tidak pergi. Ia berkata, 'Bagaimana mungkin kau meninggalkan aku sementara aku sedang hamil?' Lalu aku pun menenangkannya dan berkata, 'Aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Sehingga setelah itu aku pun pergi meninggalkannya. Dan setelah aku pulang dari bepergianku, aku melihat ada banyak kerumunan orang di depan rumahku. Lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia, sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut karenanya. Dan aku pun mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu pada suatu malam ketika aku duduk di baki, bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam, lalu tiba-tiba aku melihat ada asap yang keluar dari kuburan istriku. Lantas aku bertanya kepada anak-anak pamanku, "Apa ini?" Dan mereka menjawab, "Kami tidak tahu, kami hanya melihat asap tersebut setiap malam di kuburan di istrimu." Lalu aku berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku. Dia sering berpuasa, dan dia adalah wanita yang mulia. Dia selalu beramar ma'ruf nahi mungkar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menghinakannya." Lalu aku pun mengambil kapak dan bergegas menuju kuburan itu, sementara anak-anak pamanku mengikutiku dari belakang. Dan ternyata kuburan itu terbuka dan aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya. Lalu aku mendekat, dan tiba-tiba ada suara yang berbicara kepadaku, "Wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah kembali titipanmu. Jika seandainya engkau juga menitipkan ibunya, maka tentu engkau akan mendapatinya juga." Kemudian setelah melihat sang anak dalam pelukan ibunya tersebut, maka pria itu berkata, "Aku mengambil bayi tersebut dan selanjutnya kuburan itu kembali menutup." Di mana dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa jika saja laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi ia akan menemui istrinya tersebut. Dengan kata lain bahwa istrinya masih hidup, namun takdir Allah telah tetap dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan lelaki itu untuk tidak mengucapkan doa tersebut.